Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Rain Mathematics Education. Pada video kali ini kita akan belajar tentang soal pembuktian ya. Yang kita ingin buktikan adalah pernyataan jika n kuadrat berupa bilangan genap, maka n adalah bilangan genap. Nah, dari bentuk yang seperti ini kita tahu bahwa pernyataannya merupakan pernyataan berbentuk implikasi. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita menyimbolkan dulu n kuadrat adalah bilangan genap ini sebagai pernyataan P. Kemudian untuk pernyataan n adalah bilangan genap kita simbolkan sebagai pernyataan Q. Nah, bagaimana cara kita membuktikan bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan yang benar? Untuk mempermudahnya kita akan menggunakan pembuktian kontraposisi. Teman-teman masih ingat kan bagaimana kaidah pembuktian dengan menggunakan kontraposisi? Ya, betul banget. Jadi, pertama yang harus kita lakukan adalah kita merubah bentuk implikasinya menjadi bentuk kontraposisinya. Jika kita punya bentuk implikasinya itu berupa jika P maka Q, maka bentuk dari kontraposisinya adalah jika negasi Q maka akan berlaku negasi P. Nah, sekarang kita tentukan dulu ya negasi dari P itu bentuknya seperti apa. Kemudian negasi dari Q bentuknya seperti apa. Kita mulai dari negasi P. Karena P di sini pernyataannya adalah n kuadrat berupa bilangan genap, maka bentuk negasi dari P n kuadrat berupa bilangan ganjil. Selanjutnya, karena pernyataan Q di sini n berupa bilangan genap, maka negasi dari Q bentuknya adalah n berupa bilangan ganjil. Nah, dari sini kita memperoleh bentuk implikasi yang baru seperti ini. Jika n berupa bilangan ganjil, maka n kuadrat juga berupa bilangan ganjil. Nah, implikasi inilah nanti yang akan kita buktikan. Oke, dari implikasi yang baru tadi kita tahu bahwasanya n adalah bilangan ganjil. Kemudian tujuan kita adalah membuktikan bahwa hasil perpangkatan 2 dari n berupa bilangan ganjil pula. Tadi kita sudah mengasumsikan ya, diketahui bahwa n itu bilangan ganjil, maka kita dapat menyatakan n sebagai hasil kelipatan dari 2, kemudian kita tambahkan dengan 1. Dalam hal ini saya menotasikannya sebagai n itu sama dengan 2a ditambah 1, untuk a-nya sendiri sembarang elemen yang ada di dalam bilangan bulat. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, kalau misalkan saya punya bentuk n kuadrat, kemudian kita substitusikan nilai n-nya ke sini, maka kita akan memperoleh bentuk 2a ditambah 1 dan kita kuadratkan. Kemudian dengan menggunakan perhitungan aljabar biasa, kita akan memperoleh bentuk yang baru ya. Jadi n kuadrat itu sama dengan 4 dikalikan dengan a kuadrat ditambah dengan 4 dikalikan a ditambah dengan 1. Teman-teman perhatikan di sini ada 4, di sini juga ada 4 ya koefisiennya. Sedangkan 4 sendiri itu merupakan kelipatan dari 2. Sehingga angka 2 yang ada di masing-masing komponen ini bisa kita keluarkan. Kita akan memperoleh persamaan yang baru. N kuadrat sama dengan 2 dikalikan dengan 2 dikalikan a kuadrat ditambah dengan a. Seperti ini ya. Ditambah dengan 2a, mohon maaf. Ini saya hapus dulu. Ditambah dengan 2a. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya, karena 2 dan a merupakan bilangan-bilangan yang ada di dalam himpunan bilangan bulat, maka hasil perkaliannya dan penjumlahannya juga pasti akan termuat di dalam bilangan bulat. Sehingga kita bisa menotasikan 2 dikalikan a kuadrat ditambah dengan 2 dikalikan a ini dengan suatu huruf yang lain seperti itu. Dan saya notasikan di sini dengan B, sehingga kita akan memperoleh n kuadrat sama dengan 2b ditambah 1, di mana b-nya adalah elemen yang ada di dalam bilangan bulat. Nah, karena n kuadrat di sini dapat kita nyatakan sebagai kelipatan 2 ditambah dengan 1, maka n kuadrat ini adalah bilangan ganjil. Dari sini kita akan memperoleh pernyataan jika n berupa bilangan ganjil, maka n kuadrat juga pasti berupa bilangan ganjil. Bentuk implikasi yang seperti ini, nilai kebenarannya sama dengan kontraposisinya. Nah, bentuk kontraposisinya bagaimana? Jika n kuadrat berupa bilangan genap,
maka N juga pasti berupa bilangan genap. Dan ini adalah pernyataan yang ada di dalam soal. Sehingga pernyataan yang ada di dalam soal bernilai benar. Pembuktian kita selesai sampai di sini. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat ya.